Kullu nikmatin la tuqarribukum ilallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ternyata nikmat itu tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah, maka nikmat akan berubah menjadi malapetaka. Dan kepada siapa sakinah ini akan diberikan? Ternyata Allah mengatakan sakinah itu milik Allah, dan sakinah akan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Sesepuh Muhammadiyah Balung Bendong, yang saya hormati pula Bapak Pimpinan Cabang, Ibu-ibu Pimpinan Cabang Balung Bendong, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kehadiran ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah, serta maunahnya. Di pagi yang cerah seperti ini, kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang sangat amat mulia, dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita. Semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Dan semoga pula kita ini tidak termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, asaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi walam yatlubhu. Manusia yang paling menyesal besok pada hari kiamat adalah manusia-manusia yang punya kesempatan mencari ilmu, namun dia tidak mau menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, sesibuk apapun hari ini, pagi ini, panjenengan masih bisa menyempatkan diri hadir di sini. Insya Allah tidak termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, saya dikasih tema Pak oleh sponsor untuk menyampaikan usratun sakinatun, keluarga sakinah, sesuai dengan judul pengajiannya itu. Namun untuk mengawali pembicaraan kita pagi hari ini, mari kita mengkaji ulang firman Allah dalam surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-36. Ini nomor sip ya, suratnya 36, ayatnya juga 36. Seandainya zaman Pak Sudomo masih hidup Pak,
ada SD, SP ya, itu bisa ditombohi, insya Allah menakib. Kemudian bunyi ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Sungguh maha suci Allah yang telah menjadikan segala yang ada di jagat raya ini berpasang-pasang, dari tumbuh-tumbuhan, dari manusia itu sendiri, dan dari sesuatu yang pada waktu itu belum diketahui. Berarti Allah menciptakan jagat raya ini selalu berpasang-pasang. Ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk, ada hakun, ada batilun, ada laki-laki, ada perempuan, pokoknya semua diciptakan berpasang-pasang. Coba yang ada di atas kita, Pak, lampu. Lampu bisa menyala, itu gara-gara perkawinan, Pak. Bainas salibi wal mujibi. Perkawinan antara kabel positif dan kabel negatif. Gara-gara dua kabel itu bersentuhan, akhirnya terpercik api. Supaya tidak membakar, maka dimasukkan ke semprong. Akhirnya menjadi padang seperti itu. Kemudian angin juga berembus, itu pun hasil perkawinan antara H dan O. Kemudian atom juga ada gara-gara perkawinan antara proton dan neutron. Kemudian pohon berbuah, buah itu pun hasil perkawinan, Pak, antara pejantan dan betina. Hanya pohon-pohon itu kawinnya 3 model, Pak. Pertama dikawinkan oleh angin, wa arsalnar riyaha lawaqiha, kami hembuskan angin untuk mengawinkan. Berarti Allah menghembuskan angin itu untuk mengawinkan. Tanaman yang dikawinkan oleh angin itu tanaman yang kembangnya welek dan tidak berbau, tidak berbau harum, seperti jagung. Manggar, kan ada manggar, Pak, ya? Manggar, di bawah manggar ada kiwir-kiwir, itu pejantan, Pak. Kemudian di bawah ada gadis cuanti, rambutnya terurai, ya itu. Kalau angin berembus, kiwir-kiwirnya jeblok, kena rambut, plek, dibawa oleh rambut, plek, pelentung di sini. Terus begitu. Kemudian setelah semua jagung itu berisi, langsung kiwir-kiwirnya hilang. Kemudian model kedua dikawinkan oleh serangga, seperti semut, seperti lebah. Lebah menghinggap di satu bunga, tanpa disadari kakinya mengidak, putik Pak, ya, mengidak itu. Kemudian dia menyerap madu, pindah lagi ke tempat yang lain, ternyata kakinya mengidak betinanya, Pak, sehingga terjadi talqihun, terjadi penyerbukan, akhirnya kentil, ya. Kemudian model yang ketiga dikawinkan oleh manusia, seperti korma, seperti salak, itu dikawinkan oleh manusia. Lah sekarang bagaimana manusia? Qoblal bi'sah, sebelum Nabi Muhammad terangkat menjadi nabi dan rasul, orang jahiliyah itu ketika kawin punya 4 model.
Jadi ketika mereka kawin mempunyai 4 model. Model yang pertama, Pak, model apa itu, perbaikan keturunan, Pak. Model perbaikan keturunan. Bagaimana bentuknya? Bila ada laki-laki perempuan kawin, maka setelah selesai akad nikah, lalu istrinya tidak digauli, tapi diserahkan kepada tokoh masyarakat untuk ngumpuli dulu hingga kawin, hingga hamil. Kalau sudah betul-betul hamil, baru dipulangkan. Setelah dipulangkan, baru digauli oleh suaminya yang asli. Setelah 9 bulan 10 hari lahir, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya yang itu, yang asli, Pak, yang itu, bukan yang menghamili, bukan, tapi anak itu dinasabkan kepada suami istri yang dihamili itu. Sehingga pada saat itu, Pak, yang sangat diuntungkan ya kiai, Pak Camat, Pak Kapolsek gitu, Pak Koramil. Kenapa? Cari keturunan, Pak. Ben anaknya besok bisa cerdas, pinter, hebat. Sehingga pada waktu itu yang untung ya ketua PCM-nya, Pak. Bisa merawani terus itu. Karena rata-rata rakyat kepingin punya perbaikan keturunan agar tidak terlalu lemah seperti bapaknya, agar tidak terlalu lemah seperti ibunya, maka minta bibit dari para tokoh. Itu di masa jahiliyah. Kalau zaman sekarang disebut apa? Bayi super. Bayi super, Pak. Artinya apa? Artinya sperma seorang profesor laki-laki diambil, kemudian telur wanita profesor diambil, kemudian setelah ditalkeh diadakan penyerbukan, kemudian kok jadi, lalu yudha'u fil ma'mal, diletakkan di lab. Setelah diletakkan di lab ternyata berhasil, lalu diambil pakai injeksi serut begitu. Kemudian perempuan yang kepingin punya anak super disuruh matang-matang. Kemudian jarum itu dimasukkan ke vaginanya, disemprot. Tapi tidak sakit. Karena apa? Sebelum jarum dimasukkan ke situ dikasih selang dulu, Pak. Bukan selang air, Pak. Selang terbuat dari sutra lembut, dimasukkan lewat vagina sampai tembus pintu rahim. Lah setelah sampai pintu rahim, kemudian jarum dimasukkan, disemprot, langsung masuk ke dalam rahim. Biasanya bibit yang dimasukkan itu sekitar 50 calon manusia, Pak. Karena orang laki-laki sekali cerot itu kan mengandung bibit manusia 2 juta. Yang jadi hanya satu. Lah setelah lahir disebut bayi super. Kenapa? Bibitnya dari profesor laki-laki dan profesor perempuan. Sedangkan ibunya adalah ibu tenaga mengandung saja. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu tak penak itu, punya istri baru belum disentuh, diserahkan kepada tokoh untuk menggauli, setelah hamil sungguhan dipulangkan, baru digauli oleh sang suaminya. Lalu anak tetap menjadi anak sang suami. Ini model pertama. Kemudian model yang kedua, Pak, seorang perempuan punya pelanggan khusus antara 3 sampai 10 laki-laki, Pak. Dan laki-laki tersebut terdaftar, namanya tertulis itu, alamatnya jelas sampai RT RW-nya jelas, Pak. Jadi 10 orang itu aja.
Tiap butuh datang ke perempuan tersebut, tiap butuh datang, terus saja digauli terus sampai hamil. Setelah hamil pun tetap digauli oleh 10 orang itu. Begitu dia melahirkan, maka 10 laki-laki yang menggauli diundang untuk datang dan wajib datang. Kalau tidak datang, kena sanksi sosial yang berat. Lah setelah mereka datang semuanya, lalu diundang yuda'a ahlul qafah. Diundang orang yang bisa menyelidiki ciri-ciri bayi sama orang tuanya, Pak. Yang disebut dengan ahlul qafah itu. Setelah diundang sesepuh untuk melihat kaki bayi, dilihat kaki 10 laki-laki dilihat, akhirnya dia mengatakan, oh Pak, anak ini resmi hasil Bapak. Itu ya. Lah siapa yang ditunjuk, itulah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mengawini si perempuan, bertanggung jawab untuk anak si bayi, dan anak bayi itu dinasabkan kepada yang sudah dikatakan hasil dari kamu. Begitu, Pak. Dan begini ini biasanya di depan rumah ada bendera merah, Pak, cilik itu, cilik. Jadi kalau ada zaman jahiliyah dulu di depan rumah kok ada bendera merah kecil, oh berarti di dalam rumah ada perempuan yang siap melayani. Tapi tidak sembarang orang. Hanya kelas bermobil, Pak. Kelas bermobil. Begitu melahirkan, langsung mereka diundang. Kemudian diundangkan yang ahli. Kemudian setelah sesuai ini anak jenengan, dia yang bertanggung jawab. Kemudian model yang ketiga, di depan rumah ada bendera gede, Pak, merah. Pertanda di dalam rumah itu ada perempuan yang siap melayani siapapun. Orang yang bermobil boleh datang dan dilayani. Orang berenek gitu, ya boleh datang dilayani. Kemudian Honda buntut datang, ya dilayani. Sampai membawa sepeda onto yang ada musiknya keratak, datang pun dilayani. Namun sepelacur-pelacur dia, Pak. Namun hebat, Pak. Apa? Semua tamu didaftar, Pak. Namanya siapa, alamatnya mana, RT RW-nya mana. Begitu, Pak. Untuk apa didaftar? Sewaktu-waktu dia hamil, kemudian melahirkan, maka semua laki-laki yang pernah mencicipi dia, Pak, diundang, dikumpulkan. Kemudian diundangkan ahli untuk mendeteksi anak ini hasil dari siapa. Kemudian siapapun yang ditunjuk, maka dia yang berwajib membiayai hidup anak kecil itu. Dia pun menjadi nasab dari anak kecil itu. Kemudian si perempuan langsung lepas diri meneruskan profesinya. Jadi menjadi pelacur lagi, begitu. Berarti masanya masa jahiliyah, Pak. Tapi lebih terdidik daripada zaman sekarang. Sekarang enggak, Pak, ya. Habis kumpul kabur, Pak. Sehingga perempuan-perempuan lacur itu ketika hamil kemudian babaran diapakan, Pak? Dibunuh, dibuang. Makanya di Jakarta itu tiap 1 bulan, Pak. Bukan, Pak, tiap 1 hari bayi mati itu 50. Itulah jahatnya perzinahan, Pak. Karena yang laki-laki tidak bertanggung jawab. Masih tertib zaman jahiliyah. Namanya ummatun ummiyatun. Zaman dulu kan disebut umat yang ummi, buta huruf itu. Tidak bisa membaca tulis, tidak bisa menulis. Namun khusus untuk pelacur bisa, Pak. Kenapa? Dia punya kepentingan khusus. Siapa yang bertanggung jawab untuk merambut si bayi.
Kemudian model yang keempat, model yang bagus, Pak. Laki-laki datang melamar. Kemudian setelah lamarannya diterima, lalu diadakan akad nikah dan pesta pora. Itulah model yang keempat. Lah setelah Nabi Muhammad terutus menjadi Nabi dan Rasul, ternyata Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Mirip, serupa dengan model yang keempat, namun tidak sama. Jangan ngomong Pak ya, oh Nabi Muhammad syariatnya mengikuti jahiliyah model keempat. Tidak ada sama, serupa, namun tidak sama. Apa ketidaksamaannya? Kalau mereka kawin model yang keempat, Pak, hanya limtila isahawati, hanya sekedar untuk memenuhi syahwat. Watafakhur, mereka kawin hanya untuk bangga-banggaan. Sehingga zaman jahiliyah itu banyak, Pak, orang yang punya istri 1000, kemudian ada yang punya istri 100, ada yang punya istri 300. Sampai zaman sekarang ini ada laki-laki namanya Elso, istrinya 107, Pak. Dipajang-pajang di TV itu, Pak. Gambarnya ada semuanya, orangnya ada semuanya. Sampai MUI, Majelis Ulama kita, Pak, penasaran, dia itu agamanya apa? Kok punya bojo 107? Nabi Muhammad punya bojo songo saja dirasani entek ngamek kurang dolek. Sekarang ada yang punya istri 107 namun diem-diem saja. Itulah hebatnya mereka, Pak. Lah setelah Nabi Muhammad terutus sehingga terjadi syariat, maka syariat itu mirip seperti itu, namun ada tujuan lain. Apa itu? Walaupun ada khitbah lamaran, ada akad nikah, ada 2 orang saksi, ada wali, ada ijab kabul, dan ada walimatul ursi, namun ada niat motivasi kawin. Kalau orang-orang jahiliyah motivasi kawinnya hanya untuk melampiaskan syahwat dan untuk berbangga-banggaan, namun Islam mengajarkan motivasi kawin adalah imtisalan li amrillah, untuk melaksanakan anjuran Allah. Wattiba'an li sunnati Rasulillah, kawin untuk mengikuti sunnah Rasul. Kawin untuk mengikuti sunnah Rasul. Ini yang membedakan, Pak. Sementara Nabi Muhammad mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan memperoleh nilai sesuai dengan niat. Kalau jahiliyah niatnya untuk berbangga-banggaan, berarti kawinnya dosa. Sementara Islam imtisalan li amrillah, niat kawinnya untuk melaksanakan perintah Allah, berarti ibadah. Berarti ibadah. Kalau panjenengan kawin 50 tahun, berarti ibadahnya 50 tahun. Hebat ya, begitu. Lah gara-gara itulah maka perkawinan di dalam Islam itu disebut ayatun min ayatillah. Suatu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi perkawinan itu merupakan tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengapa? Perkawinan saja dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah, Pak. Alasannya banyak.
Di antaranya perkawinan itu unik. Bahasa Inggrisnya apa Pak? Gampang-gampang repot gitu. Kalau sudah kadung repot ya, pacaran 10 tahun batal loh Pak. Kalau sudah kadung repot, undangan sudah disebar Pak. KUA sudah datang gitu. Ternyata kemanten laki-laki tidak datang gitu. Mengapa? Ditangkap KPK. Seperti di Surabaya ada kan itu, akad nikahnya di Masjid Al-Falah itu, semua keluarga si putri sudah datang membawa segala-galanya. Ternyata KUA sudah datang, semua datang, calon kemanten laki-laki tidak kunjung datang. Dibel tidak diangkat-angkat sampai asar Pak. KUA-nya pun sudah meninggalkan tempat Pak. Karena apa? Satu hari itu 3 orang yang akan kawin itu ditinggal Pak sudah. Ternyata wes sudah susahnya luar biasa. Yang perempuan nangis, keluarganya pun marah-marah gitu. Ternyata pagi hari sujud syukur Pak. Mengapa sujud syukur? Ternyata dia ditangkap polisi karena bos sabu-sabu. Coba seandainya sudah akad nikah selesai ya, berarti resmi suami istri. Tahu-tahu baru ditangkap oleh polisi. Ayo coba. Berarti apa? Nasibnya mu'alaqah Pak. Terkatung-katung itu. Punya bojo seperti tidak punya bojo, malah malu kan itu. Itu umumnya. Makanya setiap sesuatu yang menyedihkan itu ada hikmah di balik hal-hal tersebut. Maka hadapilah takdir ini dengan apa? Tawakal saja. Hadapi takdir dengan kesabaran saja. Unik kawin itu. Dan lebih unik lagi apa? Coba panjenengan pikirkan Pak ya. Ada di antara panjenengan yang di sini kawinnya sudah 40 tahun. Pak Komar ya, Pak ya. Pak Mulkan sudah, saya sudah Pak. 40 tahun Pak. Karena saya kawin kan 83, sekarang 23, berarti 40 tahun Pak. Mari belajar matematika Pak. Umpama 1 pekan, 1 minggu kumpul bojo 2 kali. Berarti 1 bulan 8 kali. 1 tahun 96 kali kali 40 3.840 kali Pak. Jenengan ngaku atau tidak ngaku kawin selama 40 tahun Pak. Jenengan kumpul karo bojo itu 3.840 kali. Mengapa? Pak Komar tetap sehat, Pak Mulkan tetap sehat, saya tetap sehat. Tidak ada masalah itu. Namun mengapa orang-orang yang pergi ke tempat pelacuran Pak? Tidak usah ribuan kali, tidak usah ratusan kali Pak, hanya belasan kali saja Pak. Burungnya pedot Pak, putus. Mengapa putus? Digigit oleh virus HIV Pak. Kencing nanah, kencing darah, sudah luar biasa. Padahal jenengan tahu HIV itu Pak ya. Jenengan pernah nonton film HIV Pak? Tidak pernah ya. Pak Ali pernah Pak. Zaman Pak Habibie jadi presiden, semua kiai se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta Pak. Di samping ada pembinaan, kemudian ditunjukkan bahaya virus HIV, sehingga ditayangkan semua orang yang terkena HIV Pak. Dan dipesan Pak Yai tidak boleh merem ya, walaupun kelihatan cewek-cewek, laki-laki tidak boleh. Karena apa? Alasannya kalau tidak lihat nanti tidak bisa menjelaskan. Ternyata Pak ada Pak, kemaluan segini loh Pak, segini Pak, bisa menjadi sebantal Pak, sebantal, membesar itu, sehingga dianya begini aja, sandar tembok, kemudian sini gak bergerak, kemudian bolong seperti dinyonyok rokok Pak. Itu.
Kalau telat 1 jam saja Pak berobatnya, kemengnya ngosek-ngosek gitu. Jadi tiap hari harus ngelan pil-pil terus saja itu. Seperti itu. Padahal apa bedanya? Pelacur ya perempuan, istri jenengan ya perempuan kan, sama-sama perempuan ya kan. Pelacur pun selesai nyambut gawe kan cawi juga kan, cabuk itu. Tapi mengapa akibatnya kok beda? Inilah bukti bahwa perkawinan itu ayatun min ayatillah, sebagai tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di perkawinan dalam Islam itu disebut misakon gholidho, perjanjian yang sangat amat kokoh. Sehingga kata-kata misakon gholidho di dalam Al-Quran itu hanya disebut 3 kali. Kali yang pertama, misakon gholidho, perjanjian Allah dengan para nabi. Kemudian yang kedua, perjanjian Allah dengan orang Bani Israel, yaitu Nabi Yakub dan anak cucunya. Kemudian misakon gholidho yang ketiga adalah ijab qabul, perjanjian suami dengan istrinya. Jadi perkawinan itu misakon gholidho, perjanjian yang sangat kokoh. Mengapa kok disebut misakon gholidho? Pertama, karena perkawinan itu ibadah yang paling lama, Pak. Ibadah yang paling lama itu kawin. Salat hanya 5 menit sampai 10 menit. Puasa Ramadan hanya 1 bulan. Umroh hanya 10 jam ya. Kalau dari Madinah, yaitu Bir Ali menuju ke Mekah 8 jam perjalanan sambil membaca talbiyah. Setelah sampai di Mekah tawaf dan sa'i, potong rambut cukup 2 jam, berarti 10 jam. Jenengan ketika berangkat umroh belajar enggak Pak? Belajar manasik kan? Ya manasik. Pertanyaannya, jenengan mau ibadah 40 tahun, 50 tahun, sudah belajar ilmunya apa belum? Aduh, makanya misakon gholidho itu karena pertama, karena ibadah yang paling lama adalah itu. Yang kedua, disebut misakon gholidho karena kawin itu merupakan sekolah yang paling lama. Apa materinya? Materinya pertama adalah mengenali watak istri. Jadi watak-watuknya istri perlu dikenali. Bojoku ini kalau gini seneng, kalau saya gini kan tidak seneng. Itu harus belajar. Begitu pula yang istri mempelajari watak-watuknya suami. Suami kalau begini marah, kalau saya gini kan sewenang. Nah, begitu ya Pak? Kan belajar. Kalau watuk bisa diobati Pak ya. Kalau watak bisa lah. Tapi bil ilmi, dengan ilmu gitu. Dengan ilmu akhirnya watak pun bisa berubah. Kemudian disebut misakon gholidho karena apa? Kebersamaan yang paling lama. Coba jenengan kumpul sama orang tua berapa lama Pak? Kalah kan? Kumpul dengan busu kan? Kemudian panjenengan kumpul dengan anak berapa lama? Tidak lama Pak. Bapak saya punya anak 15 Pak. Berduaan itu bertahun-tahun sampai wafat pun tidak ada anak yang tahu. Ibu saya wafat pun anak tidak ada yang tahu. Karena apa? Tidur, langsung mati. Anaknya semuanya masih mengajar itu. Dia langsung tidur, langsung bablas anginnya. Berarti kan masih lama kebersamaan dengan istri kan? Nah, kalau istri suami itu merupakan teman yang paling lama jenengan kumpuli, lah kalau panjenengan tidak belajar ilmu tentang pergaulan, nanti bagaimana Pak? Kan gitu kan?
Nah itulah makanya disebut misakon ghalidha. Kemudian yang ketiga mengapa disebut misakon ghalidha yang berikutnya? Karena dengan perkawinan bisa mempersatukan dua keluarga. Sebelum jenengan kawin ngomong bapakku, ibuku, pamanku, bulikku. Setelah kawin, bapak kita, ibu kita, pak dek kita, pak dek kita, sudah. Sehingga mertua pun disebut bapak kita, ibu kita. Itu namanya apa? Gara-gara perkawinan, dua keluarga bisa menyatu. Pertanyaan saya, pernahkah panjenengan rekreasi sekeluarga dengan bisan-bisan itu? Pernah? Jarang, Pak. Pak Ali pernah, Pak. Pak Ali pernah. Dengan besan-besan, mantu-mantu rekreasi kembali, Pak. Tapi perlu hati-hati karena di sana banyak sumurnya. Kalau belum balik, tidak ngerti sumur, Pak, ya. Kalau sudah balik baru ngerti sumur. Itulah berarti apa? Kebersamaan, karena apa? Sudah diikat dengan perkawinan. Di samping perkawinan disebut ayatun min ayatillah. Perkawinan disebut misakon ghalidha, ternyata perkawinan disebut amanatullah, amanat Allah. Sehingga Nabi mengatakan innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Berarti suami merupakan amanat Allah di pangkuan istri. Istri amanat Allah di bawah kekuasaan suami. Karena suami istri adalah amanat, maka besok pada hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini yang berat, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jenengan kan apal ayatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa banihi wa sahibatihi. Pertanyaannya, Pak, mengapa besok pada hari kiamat suami lari dari istrinya? Istri lari dari suaminya. Mengapa? Pertanyaannya, Pak? Karena khawatir dituntut, Pak. Dituntut. Jangan dikira istri diem saja, panjenengan melakukan yang kurang genah, diem saja, itu tidak ada masalah. Masalah di dunia tidak ada masalah, Pak. Besok pada hari akhirat ada masalah. Karena istri panjenengan pun kepingin swarga, tidak kepingin neraka. Panjenengan sendiri pun kepingin surga, tidak kepingin neraka. Makanya jenengan akan dituntut. Hak-hak yang mestinya panjenengan harus berikan kepada istri, kok tidak jenengan berikan, walaupun di dunia tenang-tenang saja, tidak pernah mengungkit-ungkit, bahkan kadang-kadang tidak ngerti, ya. Besok pada hari kiamat, fakasafna gitu angka gitu akan fabasorukal yang hadid, dinding itu dibuka, Pak, sehingga semua masalah kelihatan. Maka istri akan menuntut panjenengan, panjenengan pun akan menuntut istri, orang tua akan menuntut anaknya, anak akan menuntut orang tuanya. Makanya sampai ada di dalam hadis terangkan, ada seorang laki-laki, Pak, mencari-cari anaknya pada hari mahsyar itu. Setelah ketemu, langsung orang tua ngomong, ketika di dunia apapun permintaan kamu saya penuhi, saya penuhi, saya penuhi. Minta apapun saya penuhi. Sekarang saya minta satu. Tolong berikan sedikit pahalamu kepadaku. Karena aku khawatir nanti ketika ditimbang masih berat amal buruk saya daripada amal baik saya. Lah kok anak ngomong, Pak, urusan pahala tidak. Langsung anaknya kabur, Pak. Bayangkan, Pak. Begitu.
Makanya panjenengan di dunia ini jangan terlalu cinta anak, jangan terlalu cinta istri, jangan terlalu cinta suami, jangan terlalu cinta harta. Namun cintailah amal. Karena apa? Setelah jenengan mati, harta tidak akan menemani panjenengan. Setelah panjenengan wafat, istri tidak akan menemani panjenengan. Setelah panjenengan wafat, suami tidak akan menemani panjenengan. Anak tidak akan menemani, harta pun tidak akan menemani. Yang setia menemani amal panjenengan. Makanya mulai hari ini, setelah PCM dipimpin oleh Pak Irji, panjenengan harus lebih mencintai amal dari yang lain. Insya Allah kalau panjenengan lebih mencintai amal, akan aktif mengikuti kajian-kajian. Karena kajian seperti ini Pak, tidak hanya pahala, namun panjenengan akan diberi kemudahan melangkah ke surga melewati jembatan yang sangat amat panjang yang ada di atas neraka jahanam. Kan begitu. Kemudian yang berikutnya Pak, perkawinan pun disebut nikmah min ni'amillah, nikmatun min ni'amillah. Jadi suami adalah nikmat Allah untuk istri, istri juga nikmat Allah untuk suami. Padahal ada kaidah berbunyi kullu nikmatin la tuqarribukum ilallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ternyata nikmat itu tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah, maka nikmat akan berubah menjadi malapetaka. Bayangkan ya, istri nikmat, namun kalau istri panjenengan tidak bisa mendekatkan panjenengan untuk beribadah kepada Allah, berarti istri panjenengan akan berubah menjadi malapetaka. Punya suami ya begitu, nikmat. Namun kalau suami tidak bisa mendekatkan ibu-ibu kepada Allah, maka suami akan menjadi malapetaka. Begitu pula punya anak. Anak nikmat. Namun kalau anak tidak bisa mendekatkan panjenengan kepada Allah, maka anak itu pun akan berubah menjadi bencana untuk panjenengan. Gitu. Ya Pak. Diam-diam BPKB mobil digondol Pak, digadekan. Diam-diam pekerja tim dari bank datang ke rumah jenengan, langsung disegel Pak. Jenengan kaget loh, ada apa? Ternyata sertifikat rumah jenengan digadekan. Itu kan bahaya loh Pak ya. Makanya harus bisa mendekatkan panjenengan kepada Allah Ta'ala. Lah, setelah orang muslim kawin sesuai dengan ketentuan Allah, sekarang apa bonus yang akan diberikan Allah kepada kita yang kawin-kawin itu? Makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan litas kunu ilaiha. Bonus pertama Pak, kalau panjenengan kawin sesuai dengan aturan Allah, panjenengan akan diberi sakinah. Karena sakinah ini milik Allah. Dan kepada siapa sakinah ini akan diberikan? Ternyata Allah mengatakan, huwaladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Berarti apa? Sakinah itu milik Allah, dan sakinah akan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Orang mukmin yang bagaimana? Orang mukmin diantaranya Pak, yang ngaji seperti ini. Karena panjenengan ngaji kan, sehingga Nabi Muhammad mengatakan tidaklah kaum kumpul-kumpul di rumah Allah, kemudian zikir kepada Allah, yatluna kitabau, membaca kitab Allah,
wa yatada rasunahu deres memahami isi kandungannya, kecuali Allah menurunkan sakinah. Allah bangga sekali kepada panjenengan, saking bangganya sampai Allah memberitahukan kepada semua malaikat yang ada di sisinya, sampai malaikat nginceng jenengan semua. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk, Pak. Nanti malaikat yang nginceng itu kecewa. Mengapa perlu dikinceng? Agar malaikat kenal dengan panjenengan. Makanya orang yang gemar ngaji terkenal di langit, walaupun di bumi tidak terkenal. Sampai ada undangan RT saja jenengan tidak diundang, Pak. Saking tidak terkenalnya, tidak apa-apa. Yang penting terkenal di langit. Mengapa terkenal? Setiap panjenengan ngaji, malaikat nginceng terus memperhatikan siapa saja yang hadir, walaupun Pak Irji tidak menyediakan buku hadir. Malaikat apal, malaikat apal. Makanya semangatlah. Kemudian siapa lagi orang mukmin yang akan diberi sakinah? Orang mukmin yang kawin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah. Kemudian apa sakinah itu? Sakinah itu adalah tentramnya hati, adem ayem. Itu sakinah. Namun ulama-ulama membagi sakinah itu ada 3, Pak. Sakinatul qalbi, tenangnya hati. Mengapa hati tenang? Karena pasangan panjenengan cocok. At-thayyibatu lit-thayyibin. Wat-thayyibatu lit-thayyibi. At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Yang laki-laki sholih, yang perempuan salihah. Nah, kalau suami soleh, istri soleh, apa jaminannya? Ulaika mubarrauna mimma yakulun. Orang yang pasangannya soleh dan solihah, keluarga yang semacam itu terbebas, Pak, dari gosip. Mubarraun mimma yakulun. Bebas dari gosip. Bebas dari intrik, bebas dari fitnah, begitu, Pak. Karena tidak ada peluang untuk membuat fitnah. Beda dengan al-khabisatu lil khabisin. Kalau yang istri khabisah, akhlaknya jelek, yang laki-laki akhlaknya jelek, kawin, Pak. Peluang gosip banyak. Walaupun kawinnya di bawah naungan Ka'bah, ketika umroh kawin, bayang, pulang dari umroh langsung pegatan. Mengapa? Banyak yang diviralkan sebelum kawin sudah hamil terlebih dahulu. Sehingga bahasa Inggrisnya apa, Pak? LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Akhirnya apa? Bubar. Itu namanya apa? Gara-gara pasangannya al-khabis dan khabisah. Makanya harus at-thayyibatu lit-thayyibin. Jaminannya apa? Mubarraun mimma yakulun. Aman dari gosip. Yang kedua, lahum maghfiratun. Dapat pengampunan. Pengampunan. Tanpa istighfar sudah diampuni, tanpa tobat sudah diampuni, cukup punya pasangan yang bagus, sudah ada jaminan pengampunan. Ditambah lagi yang ketiga, walahum rizqun karim, dapat rezeki yang terhormat. Apa rezeki terhormat? Rezekinya ya halalan thayyibah, anak yang lahir thayyibah, nurut manut sama orang tua, Pak. Sehingga disuruh apapun manut. Itu namanya apa? Rizqun karim. Walaupun hidupnya itu pas-pasan, tapi kan ayem, itu sakinah, Pak. Sakinatul qalbi, tenangnya hati. Kemudian yang kedua, sakinatul batni, tenangnya perut. Ini tanggung jawab laki-laki, Pak. Wa bima anfaqu min amwalihim. Makanya orang laki-laki kepengen keluarganya sakinah harus petel, nyambut
gawe. Jangan menjadi apa? Menjadi kebayan suwal amoh itu. Mangan doyan nyambut gawe moh. Jangan. Lah supaya semangat kerja gampang. Nabi Muhammad mengatakan innallaha yuhibbul abda al-muhtarifa. Allah itu cinta kepada manusia yang punya semangat kerja tinggi. Jadi kalau orang Islam punya semangat kerja yang tinggi, itulah yang dicintai oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya apa Pak? Allah benci kepada orang yang malas kerja, kemal kemul, apalagi Pak, gluyar gluyur, itu dibenci oleh Allah. Makanya ada orang Singapura Pak mengatakan Pak, di Indonesia itu tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Itu komentar orang Singapura. Yang ada apa? Males nyambut gawe. Karena SDA, sumber daya alam itu luar biasa Pak. Singapura tidak punya apa-apa, namun Singapura bisa impor ke luar negeri Pak. Tidak punya apa-apa itu. Dari mana kok bisa impor? Polak di Indonesia, kemudian dikirim ke luar negeri. Sama dengan apa? Di Bukit Bambe itu ada pabrik kocok ya, itu gawenya di Bukit Bambe dikirim ke Mekah, sehingga Masjid Haram itu kan banyak itu dari apa? Dari kaca-kaca dari Bukit Bambe itu. Siapa yang ngirim? Jepang gitu. Padahal gawenya di Bambe loh Pak. Begitu. Makanya jangan harus itu punya semangat kerja yang tinggi. Karena apa? Orang laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah. Kemudian bagaimana cara menafkahi? Semua ulama sepakat bahwa laki-laki ketika menafkahi istri harus kifaiyun, cukup. Tidak boleh kurang, kifaiyun. Cukup gitu. Kemudian cukupnya bagaimana? Apa cukup standar keluarga istri? Apa cukup standar keluarga suami? Coba sekarang gini, kalau ada istri anaknya orang sugih, kawin dengan pemuda fakir. Nah, setelah kawin yang laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri. Coba sekarang gaya hidup orang kaya apa gaya hidup orang miskin? Ayo Pak. Kalau hidup saya kan gampang. Pagi nasi pecel 6.000. Sore awan jangan asem 8.000. Sore lodeh 8.000 Pak. Berarti 28.000 cukup loh Pak. Jadi memberi nafkah bojo 28.000 ini deh ya. Untuk belanja makan hari ini jatahnya pecel pagi 6.000, kemudian siang asem 8.000, kemudian sore lodeh 8.000. Cukup Pak gitu. Untuk jenengan cukup. Kenapa? Dari keluarga miskin kan biasa itu. Bagaimana kalau istri jenengan itu dari keluarga sugih? Kira-kira piye istri jenengan? Nyanyi Pak, pulangkan saja aku. Ngomong Pak itu. Nah sekarang bagaimana kalau si perempuan itu dari keluarga fakir, kemudian dapat suami sugih. Lah suami ini wajib memberi nafkah kepada istri, mengikuti yang mana Pak? Mengikuti keluarga istri apa keluarga suami? Kalau ikut keluarga istri berarti istri diberi belanja jatah makan 28.000 tiap hari. Sehingga istri pun ngomong nasib, nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Ikut wong tua yang melarat, ikut bojo sugih ya tetap menderita loh Pak. Kan itu kan? Nah ini banyak didiskusikan oleh ulama Pak, ulama fikih itu.
Karena apa? Laki-laki wajib kifai, memberi belanja yang cukup kepada istri gitu. Makanya untuk panjenengan tidak perlu berdebat lah, cukup kembali kepada surat At-Thalaq. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Orang laki-laki kaya wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kekayaannya. Ya. Namun wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya disempitkan Allah, cerit sedina 40.000, anake 8 pisan itu. Sedina 50.000, anake 8. Maka dia wajib menyerahkan semua itu kepada istri. Begitu, Pak. Itu Al-Qur'annya. Sehingga tidak ikut keluarga istri, juga tidak ikut keluarga suami. Namun sesuai dengan kemampuan. Yang penting si laki-laki sudah ikhtiar, kerja sungguh-sungguhan. Kecuali kalau si suami malas, turun saja. Nah ini boleh dituntut atau dicatat. Ibu-ibu ngomong, Mas, hari ini saya belanja habis 50. Karena sampean tidak memberi berarti jenengan punya utang aku 50. Catat, Pak. Hari ini 50 itu, Pak. Satu apa? Sewaktu-waktu pegatan itu bisa diajukan ke Pak Hakim, Pak. Nanti dapat ganti rugi itu. Ganti rugi. Iya, Pak, loh. Harus itu. Mengapa ulama memberi batasan? Memberi nafkah itu kifai adalah ukuran beras sekian itu. Itu untuk apa? Sewaktu-waktu terjadi pegatan, tuntut menuntut, itu hakim bisa mempunyai pijakan. 1 hari makan sekian, itu masalahnya gitu. Makanya laki-laki harus siap cangcut tali wanda. Kemudian perlu diketahui, laki-laki itu wajib memberi nafkah, Pak, kepada siapa? Pertama istri, kedua nasab ke bawah, nasab ke atas, sehingga anak wajib sebagai tanggung jawab si istri, suami. Kemudian bapak ibu kalau sudah sebeh tidak mampu apa-apa, yang bertanggung jawab memberi nafkah adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Makanya kalau panjenengan punya harta, jangan diberikan semua kepada istri. Jangan, Pak. Kenapa? Jenengan punya tanggung jawab orang tua itu. Lah kalau jenengan serahkan semua kepada istri, bagaimana kalau istri yang powelit itu? Dek, wong tua saya teko TKI ya 1 juta, mau entek 100 wae. Repot jenengan, Pak. Makanya cukup diberi belanja 1 bulan sekian untuk istri, sisanya disimpan. Begitu pula perempuan. Kalau perempuan kok ikut nyambut gawe, Pak, kerja, maka hasil perempuan resmi milik perempuan itu sendiri. Tidak boleh laki-laki minta. Mengapa? Perempuan pun perlu punya duit, Pak. Sewaktu-waktu ibunya datang bisa memberi tanpa izin kepada suami. Karena miliknya sendiri. Coba kalau anak istri tidak punya duit sama sekali, ibunya datang, ponaannya datang, kepingin nyangoni, Mas, nentas uang Mas untuk apa? Nyangoni ponaan gak? Nah, sudah, jenengan repot itu, sakit hati, Pak. Kepingin memberi jajan ponak-ponakannya, namun tidak punya duit, jaluk suami tidak dikasih, karena suami jenengan termasuk minal peliti, pelitnya meditnya luar biasa. Lah ini loh, Pak, yang bahaya, Pak. Makanya istri punya hak memiliki harta sendiri, suami punya hak memiliki sendiri, namun ada hak untuk keluarga. Itu, Pak, itu harus. Dan mengapa pula ketika orang mati yang menjadi ahli waris siapa, Pak? Istri, anak, dan orang tua si mayat. Kan begitu kan? Ini menunjukkan bahwa laki-laki harus punya harta sendiri. Kemudian diteruskan yang ketiga, sakinatul farji, Pak. Tenangnya kemaluan, Pak. Jadi kalau panjenengan punya istri solihah, punya suami solih, belum tentu sakinah, Pak.
Walaupun panjenengan bisa menafkahi keluarga dengan penuh, belum tentu sakinah sebelum yang ketiga terpenuhi. Apa? Sakinatul farji, tenangnya kemaluan. Berarti apa? Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik perempuan adalah yang paling pintar membangkitkan syahwat suami. Jadi sebaik-baik perempuan, kata Nabi, adalah perempuan yang paling pintar membangkitkan syahwat laki-laki. Kalau panjenengan kok berdekatan dengan suami kok meneng saja, oh berarti jenengan gak pinter itu, gak pinter itu. Tidak baik, kata Nabi, tidak baik. Jadi perempuan harus agresif itu, sehingga suami terus dikasih jatah dan tidak ngelio. Karena apa? Kalau kadung ngelio luar biasa. Dan gara-gara itu pula lah maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa dari perempuan diajak kumpul oleh suaminya, kemudian abad dia bangkang, tidak mau, maka malaikat-malaikat yang ada di langit melaknat si perempuan itu hatta yardo, sehingga suami rela. Kalau mangkelnya satu malam, Pak, berarti istri panjenengan dilaknat malaikat satu malam. Mentolo jenengan, Pak. Kalau mentol berarti apa? Jenengan tidak cinta kepada istri, Pak, ya. Wong punya istri yang dicintai dilaknat malaikat tuh gelem menengai kan, gitu kan. Makanya kalau sudah tidak mau ya sudah, ikhlaskan saja, nasib. Makanya kalau bisa jangan punya satu istri, Pak. Punya 4 gitu. Mengapa? Kalau istri yang satu dijalui kok tidak mau beri, ya apa pindah istri yang kedua begitu. Makanya kalau panjenengan tidak mau dimasna wasula sawaruba, panjenengan jadilah istri yang paling baik dalam pandangan Islam, yaitu istri yang paling bisa membangkitkan syahwat suami begitu. Dan ini jangan dianggap remeh, kan? Jenengan tahu iblis itu kalau ada anak buahnya lapor, saya berhasil mengadu domba sehingga terjadi pembunuhan, pembantaian, kata iblis biasa. Biasalah. Saya berhasil membuat orang dadu, kemudian setelah kalah tukaran, gitu. Kata iblis biasa. Saya pernah berhasil mengadu domba supporter A dan B sampai tawur di lapangan biasa. Baru dapat penghargaan, Pak, kalau setan lapor kepada iblis, wahai Tuanku, aku berhasil membuat suami istri talak. Baru, Pak, langsung iblis mengambil toga, Pak. Itu langsung diletakkan di kepala anak buahnya, Pak. Bagus itu. Makanya hati-hati. Makanya jam sekarang ini coba satu kecamatan, Pak, satu bulan, Pak, yang daftar pegatan, Pak, itu 1000, Pak. Satu kecamatan, Pak. Dan dari 1000 itu, Pak, yang paling banyak malah yang perempuan, Pak, nuntut cerai, Pak. Mengapa? Ya gara-gara itu, gara-gara hitam-hitam segi 4 itu loh, Pak. Ya, medsos. Makanya hati-hati dengan medsos. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran panjenengan akan dimintai pertanggungjawaban, penglihatan panjenengan akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal sebelumnya apa, Pak? La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan ngomong, asal ngomong kalau tidak ada dasar ilmunya. Mengapa? Inna sama, pendengaran akan mas'ul, dimintai pertanggungjawaban, mata mas'ul akan dimintai pertanggungjawaban. Apa artinya, Pak? Yang mendengarkan saja dimintai pertanggungjawaban, apatah lagi yang ngomong.
Yang melihat share-sharean saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi yang memviralkan, malah jariah itu Pak. Dosa yang jariah. Makanya pilih amal-amal yang jariah. Itu bonus pertama Pak, sakinah. Kemudian bonus yang kedua gara-gara perkawinan adalah mawaddatan warahmah. Gara-gara perkawinan panjenengan diberi sakinah, gara-gara perkawinan panjenengan dikasih mawaddah warahmah. Kalau mawaddah itu kecenderungan hati karena A, B, C, D. Kemudian kalau rahmah kasih sayang. Karena apa? Mengetahui kelemahan seseorang. Gara-gara tahu istrinya punya kelemahan, akhirnya suami rahmah kasih sayang. Karena istri tahu suaminya punya kelemahan, akhirnya istri sayang kepada suami. Namun kalau mawaddah karena sesuatu yang diunggulkan, Pak. Karena suaminya prestasi, karena istrinya prestasi, akhirnya terjadi mawaddah, cinta. Namun ingat, yang disebut mawaddah Pak, kecenderungan hati itu ada 4 Pak. Cenderung karena agama, cenderung karena kecantikan, cenderung karena harta, cenderung karena nasab keturunan. Nah ini Pak, kalau ada orang cinta karena harta, cinta karena kecantikan, cinta karena nasab, maka inilah cinta palsu, cinta yang merugikan. Kita percaya Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa kawin dengan seorang perempuan karena kecantikannya, maka Allah akan memberi kemelaratan untuk dia. Siapa yang kawin perempuan karena hartanya, maka Allah akan memberi kemelaratan. Siapa yang kawin perempuan karena nasabnya, Allah akan memberi kerendahan. Namun siapa yang kawin karena agama, maka Allah akan memberkahi. Sekarang mari jabarkan Pak ya. Ada laki-laki welek Pak, renggelenseng, punya bojo ayu seperti Ayu Tong-tong gitu. Umpama aja loh Pak. Coba setelah kawin melaku berdua, semua maklar yang diterima Pak, Mbak, ngipi opo, ngelindur opo, sampian cantiknya seperti itu kok gelem dirabi karo wong baru jalan-jalan berdua wis dilokno wong. Yang kedua, ketika istrinya hamil itu, kemudian mendaftarkan pergi ketemu temannya apa? Ngomong, Mbak, tak dungakno Mbak ya, muga-muga anak sampeyan ayu kaya sampeyan, ora kaya bapake gliseng. Nah lagi, bahaya kan? Bahaya Pak. Kemudian ketika lahiran, jenengan lahiran Mbak, semua teman jenguk, alhamdulillah Mbak, ternyata anak sampeyan kaya sampeyan, dan ya umpama niru bapak menderita lagi ya, menderita lagi Pak. Kayak pokoknya gak pengen apa. Itu resikonya. Lebih-lebih kalau harta Pak, mana Pak. Yang perempuan sugih, yang laki-laki miskin. Sehari kerja taruhlah dapat 100.000 karena kuli bangunan. Dek, iki dek belanja dek. Mas, aku ketika masih ikut orang tua itu, sanguta itu 250. Sanggup itu. Ketika kuliah tiap bulan 5 juta. Kawin karo sampean tiap bulan hanya dikasih belanja 300.000. Nah, guru SD Muhammadiyah 30. Bayangkan Pak, menderita kan? Menderita. Pada suatu saat suaminya workshop di Jakarta Pak, 21 hari. Nah,
Karena bisa lama si suami karena dapat sangu dari pusat, kepingin menyenangkan istri, langsung beli pakaian yang dianggap wapi oleh suami. Setelah sampai dek merem dek, apa mas, tak kei hadiah, buka, astagfirullah, kelambi wel. Namun supaya tidak mengecewakan suami, adalah terima kasih mas ya, langsung dipakai lah. Ini dapur dipakai, turu dipakai itu. Sampai suami ngomong, alhamdulillah ternyata baju pilihan saya disenangi istri saya. Padahal istrinya tak pakai terus ben cepet rusak. Bayangkan itu kan resiko kan. Itulah kalau kawin karena itu. Makanya kawin sajalah lidiniha, karena agama. Kalau panjenengan kawin karena agama, taribat yadaka, tangan panjenengan akan berdebu. Nah, artinya apa? Kinayah Pak, jenengan akan bahagia. Karena apa? Istri yang agamanya bagus, tujuan hidupnya adalah lillahi ta'ala ya, untuk ibadah. Suami yang agama bagus, itu juga tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, bukan untuk yang lain. Makanya kecenderungan mawaddah warahmah ini akan dikasih setelah kawin. Tapi setelah kumpul, cinta, dari 10% menjadi 50%, dari 50% menjadi 90%, dari 90% cintanya 100%. Ya. Ingat, kalau cinta panjenengan kepada istri, cinta panjenengan kepada suami sudah 100%. Saya pesen Pak, jangan dipakai semua, harus ditabung di BCA 20%. Iya Pak, yang digunakan operasional itu cinta yang 75% Pak, itu aja. Mengapa perlu nabung? Karena kita tidak tahu, siapa tahu istri panjenengan dicolong maling, kabur. Lah, kalau panjenengan punya istri cintanya 100%, tahu-tahu istri kabur Pak, digondol maling, berarti panjenengan miskin cinta. Nah, akhirnya begini, stres guyu di pasar gitu. Stres Pak. Nah coba kalau panjenengan gunakan hanya 75%, begitu istri kabur, jenengan masih punya simpanan di bank. Ambil 25% cinta, masukkan lep. Lah setelah masuk cari yang lain. Nah begitu kan, kipas cari angin, bojo lepas cari yang lain. Kan begitu Pak. Setelah punya ganti dari 100% menjadi 50, berkembang lagi sampai 100, ya tolong simpan lagi 25. Itulah yang dimaksud pernyataan ahbib habibaka haunama, asa ayakuna bagi doka yaumama, wa begit bagi doka haunama, asa ayakuna habibaka yaumama. Cintailah orang yang kamu cintai, namun sedang-sedang saja. Mengapa? Karena siapa tahu pada suatu hari dia menjadi orang yang paling panjenengan benci. Karena apa? Ngelio atau selingkuh. Kemudian abgid, bencilah orang yang kamu benci, namun haunama, sedang-sedang aja. Karena apa? Boleh jadi menjadi apa? Orang yang paling panjenengan cinta. Bukankah benci itu singkatan dari apa? Benih-benih cinta. Itulah yang bisa sampaikan. Karena waktu sudah habis, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi asma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah wassalama wa qadha wa husnal khatimah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhum wa in kana fil ardi fa akhrijhum wa in kana ba'idan fa qarribhum wa in kana qalilan fa kasirhum wa in kana sa'ban fasahilhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.